Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi di sesi kelas Form A Bawaslu Kabupaten Malang, yang tentu ini adalah bagian ikhtiar Bawaslu Kabupaten Malang untuk mensosialisasikan dan sekaligus mewartakan kepada seluruh warga Kabupaten Malang, khususnya para pemerhati pemilu di Kabupaten Malang. Sebelumnya saya ingin mau sampaikan materi yang akan saya bawakan pada siang hari ini adalah materi terkait soal SIMP. Nanti secara detail akan saya sampaikan apa itu SIMP, namun sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa saya Umar Hayan, Divisi SDMO Bawaslu Kabupaten Malang, menyampaikan materi ini untuk mudah-mudahan ke depan bisa memberikan manfaat bagi siapapun yang mau atau mencari informasi terkait soal keberadaan atau apa sih Bawaslu Kabupaten Malang. Salah satu bagiannya adalah bahwa Bawaslu Kabupaten Malang adalah lembaga pengawas yang dibentuk oleh undang-undang, yang tugas utamanya adalah mengawasi proses pengawasan maupun pemilihan maupun pemilu yang ada di Kabupaten Malang. Bahwa pengawas atau Bawaslu di Kabupaten Malang ini punya tugas utama sebagai lembaga penyelenggara pemilu, yang mana lembaga penyelenggara ini menurut undang-undang ada 3, ada KPU, ada Bawaslu, dan juga ada DKPP. Maka Bawaslu adalah bagian yang paling utama atau bahkan tidak berbeda dengan lembaga-lembaga yang lain seperti KPU maupun DKPP. 3 lembaga ini punya fungsi peran masing-masing, yang mana Bawaslu punya tugas utama adalah memastikan proses penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Malang ini. Karena kita Bawaslu Kabupaten Malang, maka proses penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan di Kabupaten Malang ini berjalan sesuai dengan terselenggara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Ini tugas utama dari Bawaslu. Dan tentu Bawaslu Kabupaten Malang adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh Bawaslu RI dengan perangkat yang ada, bahwa di Bawaslu Kabupaten Malang ada ketua dan ada divisi-divisi yang tentu ini nanti akan punya tugas masing-masing sesuai divisinya. Oleh karena sekali lagi, Bawaslu Kabupaten Malang, meskipun sekarang ini kita sedang mempersiapkan menyongsong tahapan pemilu 2024 yang akan datang, kita sudah mulai disibukkan dengan persiapan-persiapan komunikasi-komunikasi dengan berbagai pihak agar Bawaslu Kabupaten Malang ini dalam melaksanakan atau menyiapkan proses pengawasan pemilu maupun pemilihan 2024 bisa terlaksana dengan baik. Singkat, bahwa Kabupaten Malang ini punya 33 kecamatan dan 390 desa kelurahan. Tentu ini adalah dibutuhkan persiapan yang matang terkait pengisian sumber daya yang ada di Bawaslu Kabupaten Malang ini. Oleh karenanya, kami bagi tugas masing-masing sesuai peraturan Bawaslu. Di Bawaslu Kabupaten Malang ada divisi yang memidaki, nanti ada divisi pengawasan yang di sini diampu oleh Pak Wahyudi sebagai ketua sekaligus ketua divisi pengawasan, dan di divisi yang lain ada divisi penanganan pelanggaran, di mana divisi penanganan pelanggaran ini di Kabupaten Malang diampu oleh beliau Bapak Josda Silva, dan selain itu ada divisi penyelesaian sengketa yang diampu oleh Bapak Abdul Alam Amrullah. Divisi yang tidak kalah pentingnya ada divisi hukum, yang tentu ini penopang dan sekaligus yang memberikan arahan, guidance bagi segala bentuk pengawasan dari hukum-hukum yang ada yang diproduk oleh Bawaslu RI, dan kita terjemahkan di provinsi maupun di kabupaten kota untuk dilaksanakan sampai nanti di tingkat pengawas TPS. Ada divisi hukum, humas, dan
Datin. Dan divisi yang kelima ada divisi SDMO, yang mana kita punya tugas untuk mengorganisir sekaligus menopang dan menyiapkan segala kebutuhan pengawasan secara keseluruhan, baik itu dalam penyelesaian sengketa, dalam penindakan atau penanganan pelanggaran, maupun untuk menyiapkan atau sekaligus mendukung terkait adanya proses sosialisasi yang ada di Bawaslu Kabupaten Malang ini. Divisi SDMO yang kebetulan saya dipercaya oleh lembaga ini untuk mengampu, maka punya kewajiban untuk mensosialisasikan sekaligus menyampaikan informasi ini kepada publik bahwa Bawaslu Kabupaten Malang punya program, punya kegiatan, dan sekaligus punya tanggung jawab untuk menyampaikan hal apapun terkait dengan pengawas atau Bawaslu yang ada di Kabupaten Malang ini. Masuk ke apa yang saya sampaikan di awal, bahwa SDMO punya kewajiban untuk menyiapkan sejak dini terkait soal perencanaan, sekaligus terkait soal bagaimana nanti agar sumber daya yang ada, sumber daya manusia yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan itu bisa tercapai dengan baik, maka perlu dilakukan upaya-upaya sosialisasi sekaligus komunikasi dengan berbagai pihak untuk bisa terpenuhi sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam proses pengawasan ini. Singkat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini adalah bahwa sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh pengawas kita memang harus terpenuhi kriteria yang namanya SIMP. Kita tahu bahwa SIMP ini bukan surat izin mengemudi pengawasan, bukan, tetapi ini adalah singkatan, boleh saja diakronimkan sebagai surat izin mengawasi pemilu misalnya, boleh saja, tapi bahwa SIMP ini adalah singkatan dari soliditas, integritas, mentalitas, dan profesionalitas. Ini adalah sebuah keharusan yang dimiliki oleh setiap sumber daya manusia yang terlibat dalam Bawaslu. Dalam hal ini baik di tingkat pengawas TPS sampai Ketua Bawaslu RI. Jadi SIMP ini adalah hal yang satu kesatuan yang tidak boleh hilang satu huruf pun dari insan pengawas di proses pengawasan ini. Oleh karenanya pengawas idealnya seharusnya memang memiliki sikap, memiliki mental, memiliki profesionalitas yang cukup untuk bisa mengawasi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena sesungguhnya di awal saya sampaikan satu-satunya atau salah satu tugas utama dari pengawas yang disebut Bawaslu ini adalah memastikan proses penyelenggaraan pemilihan maupun pemilu itu berjalan dengan terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. S adalah singkatan dari soliditas. Soliditas, integritas, mentalitas, dan profesionalitas ini adalah tidak boleh hanya ada 3 huruf atau hanya 2 huruf atau apalagi 1 huruf. Bahwa 4 huruf ini secara keseluruhan, secara simultan harus dimiliki oleh pengawas pemilu. Bahwa soliditas ini adalah persyaratan atau salah satu sikap yang harus ada pada pengawas. Baik itu pengawas di tingkat pengawas TPS, pengawas kelurahan, desa, pengawas di tingkat kecamatan sampai di tingkat RI. Karena apa? Organisasi Bawaslu ini adalah organisasi yang memang harus dilaksanakan atau harus dilakukan pelaksanaan tugas-tugasnya itu secara hierarkis. Oleh karenanya
soliditas ini menjadi satu kesatuan atau satu sikap yang harus dimiliki oleh pengawas pemilu. Karena ketika kita tidak solid, ketika kita tidak punya sikap soliditas, maka bisa jadi di salah satu tingkatan atau antar pengawas ketika kita tidak solid mudah mudah diintervensi oleh pihak lain keputusan-keputusan kita. Maka menjadi penting soliditas ini untuk agar keputusan atau sikap atau pelaksanaan tugas Bawaslu ini tidak mudah diintervensi oleh pihak-pihak lain, baik itu pihak peserta maupun pihak yang berkepentingan yang lain. Oleh karenanya soliditas ini sekali lagi menjadi sikap yang mutlak harus ada pada pengawas. Integritas tentu ini tidak bisa ditawar keberadaannya, sikap integritas ini, karena sesungguhnya selain soliditas, integritas ini juga bagian yang tidak boleh tidak ada dalam diri pengawas. Karena dengan integritas inilah penegakan atau memastikan proses penyelenggaraan itu bisa terjadi. Sebab ketika kita melaksanakan tugas itu dengan penuh integritas, maka proses-proses atau produk-produk yang dihasilkan oleh Bawaslu itu punya kekuatan dan sekaligus punya nilai yang itu tidak mudah tidak mudah dimasuki oleh pihak-pihak lain untuk mematahkan atau sekaligus mengintervensi apa yang kita putuskan. Maka integritas ini adalah sesuatu yang memang harus dimiliki oleh pengawas untuk bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Begitu juga halnya dengan mental. Mentalitas ini, pengawas pemilu tidak boleh punya mental yang lemah. Pengawas pemilu harus punya mental yang kuat, punya mental yang penuh dengan kepastian, penuh dengan keberanian. Mentalitas ini bisa terbangun, bisa terbentuk, bisa muncul ketika pengawas pemilu punya pengetahuan yang cukup, punya keyakinan, punya konfidensi tentang ketentuan atau peraturan atau apapun yang terkait dengan bagaimana seharusnya pelaksanaan pemilu maupun pemilihan itu dilaksanakan atau diselenggarakan. Sehingga mentalitas menjadi penting untuk dimiliki oleh pengawas pemilu, mental yang kuat, mental yang berani, dan asas pemilu yang di dalamnya adalah jujur, dan asas-asas yang lain itu di mentalitas ini harus dirangkum semua di mentalitas ini. Dan yang terakhir, profesionalisme. Tentu selain kita harus solid, selain pengawas itu harus punya integritas dan punya mental yang kuat, maka profesionalitas juga harus ada pada setiap pengawas. Karena hanya dengan profesionalisme kita bisa memberikan kepastian hukum, kita bisa memberikan produk-produk hukum atau keputusan yang itu bisa diterima oleh semua pihak. Bahwa dalam perjalanannya keputusan-keputusan Bawaslu terkait soal pengawasan, ada pihak-pihak yang kurang bisa menerima atau bahkan mempermasalahkan, Bawaslu bisa memastikan atau memberikan jawaban ketika profesionalisme itu ada. Ketika kita kuasai setiap apa-apa yang ada dalam ketentuan peraturan perundangan itu, baik di PKPU, di Undang-Undang 7, di Perbawaslu-nya, dan di peraturan-peraturan yang lain yang itu mengikat dan itu mengatur terkait soal pelaksanaan pemilihan maupun pemilu.
materi SIMP ini akan sangat berpengaruh, sekali lagi akan sangat berpengaruh kepada kualitas pengawasan, produk pengawasan dari Bawaslu. Oleh karenanya Bawaslu berikhtiar sedemikian rupa untuk agar setiap pengawas yang terlibat dalam proses pengawasan ini, khususnya yang secara formal masuk dalam organisasi Bawaslu di Kabupaten Malang ini, punya sikap atau mempunyai SIMP ini. Maka ketika hanya punya SIM tapi tidak punya P, maka itu bisa jadi kualitasnya akan kurang atau bahkan berpotensi ada hal-hal yang itu menjadi permasalahan di belakangnya. Tetapi ketika pengawas pemilu maupun pemilihan ini punya sikap atau punya bekal SIMP ini, maka bisa dipastikan atau paling tidak ini adalah sebuah ikhtiar Bawaslu untuk memastikan jajaran pengawas melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kira-kira itu singkat terkait materi kelas Form A pada siang hari ini. Tentu akan ada materi-materi penjabaran lebih detail pada kesempatan yang lain, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terkait soal materi SIMP pada siang hari ini baru hanya singkatannya, tetapi lebih detail nanti bagaimana sih, apa sih sesungguhnya soliditas yang harus tampak atau harus terwujud dalam pengawas itu, apa sih integritas yang harus ada, apa sih mentalitas yang harus ditunjukkan atau yang terbentuk dalam diri pengawas, bahkan profesional pengawas itu yang bagaimana secara detail. Dalam waktu berikutnya akan saya sampaikan lebih detail dalam kelas-kelas yang kesempatan yang lain. Kira-kira itu pengantar atau sesi pada siang hari ini. Kiranya ini bisa memberikan manfaat bagi siapapun dan bisa memberikan sedikit informasi tentang Bawaslu Kabupaten Malang, khususnya terkait soal materi SIMP ini. Dan tentu nanti masih akan ada materi-materi yang lain, apakah itu baik tentang penanganan pelanggaran, tentang penyelesaian sengketa, tentang hukum dan informasi yang informasi apa saja yang bisa diakses di Bawaslu ini, itu nanti tentu akan ada sesi-sesi yang lain yang bisa disampaikan sesuai dengan divisi masing-masing, dan mudah-mudahan singkat materi pada sesi hari ini bisa memberikan manfaat yang cukup, atau paling tidak meskipun ini hanya sebatas informasi, tapi saya berharap ini menjadi bagian dari ikhtiar Bawaslu Kabupaten Malang untuk menyampaikan hal-hal apa yang perlu kita sampaikan. Karena dengan begini kita bisa menyampaikan, atau dengan ikhtiar ini kita bisa menyampaikan informasi ini kepada masyarakat luas untuk bisa memberikan manfaat yang lebih khairun nas, anfa'um linnas, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang sebaik-baik manusia karena kita bisa memberikan manfaat, apapun bentuk manfaat itu, meskipun ini sebatas informasi singkat. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ikhtiar untuk menjadi manusia yang terbaik. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.